Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titania Arsyanda SP, NIM 20252112. Saya akan menjelaskan seputar desinfektan, antiseptik, pengawet, dan antibiotik. Tugas ini diberikan oleh Ibu dosen Apoteker Harni Sartika Kamarudin, SSI MSI. Berikut penjelasan oleh desinfektan. Baik, desinfektan adalah larutan kimia yang digunakan untuk membersihkan benda mati. Desinfektan adalah bahan kimia yang digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi atau pencemaran jasa klinik atau obat untuk membasmi kuman penyakit. Pengertian lain dari desinfektan adalah senyawa kimia yang bersifat toksik, memiliki kemampuan membunuh mikroorganisme yang terpapar langsung oleh desinfektan. Desinfektan tidak memiliki daya penetrasi sehingga tidak mampu membunuh mikroorganisme yang terdapat di celah atau cemaran mineral. Selain itu, desinfektan tidak dapat membunuh spora bakteri sehingga dibutuhkan metode lain, contohnya seperti sterilisasi atau autoklaf. Baik, selanjutnya kinerja desinfektan tergantung pada satu, konsentrasi desinfektan, kedua, lama waktu pemberian, ketiga, tergantung pada temperatur selama pemberian, keempat, jenis mikroba, kelima, substrat atau bahan yang dibersihkan, keenam, lebih mudah dan cepat membunuh mikroba yang lebih sedikit daripada membunuh mikroba yang banyak. Selanjutnya ada desinfektan yang ideal. Desinfektan yang ideal itu yang tahan terhadap inaktivasi, aktif membunuh patogen secara luas, tidak beracun atau sebaliknya, dan tidak berbahaya. Bersifat penetrasi terhadap patogen, tidak merusak materi tak hidup, stabil, mudah untuk bekerja dengan bahan tersebut, dinyatakan tidak menyenangkan. Kemudian selanjutnya, efektivitas desinfektan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya lama paparan, suhu, konsentrasi desinfektan, pH, dan adanya tidaknya bahan pengganggu. pH merupakan faktor penting dalam menentukan efektivitas desinfektan. Misalnya saja, senyawa klorin akan kehilangan efektivitas disinfeksinya pada pH lingkungan lebih dari 10. Contohnya, senyawa pengganggu yang dapat menurunkan efektivitas disinfektan adalah senyawa organik. Cairan disinfektan efektif membunuh virus dan bakteri dalam rentang 10-60 menit setelah penyemprotan pada benda. Namun membahayakan jika disinfektan tersebut dari bahan kimia terkena pakaian, terutama mata, mulut, atau kulit. Selanjutnya, ini adalah gambar contoh sebagai gambar desinfektan atau desinfektan yang biasa kita gunakan di rumah atau yang mudah didapatkan. Jenis-jenis desinfektan, yang pertama adalah klorin. Senyawa klorin yang paling aktif adalah asam hipoklorit. Mekanisme kerjanya adalah menghambat oksidasi glukosa dalam sel mikroorganisme dengan cara menghambat enzim-enzim yang terlibat dalam metabolisme karbohidrat. Kedua, ada iodin, merupakan desinfektan yang efektif untuk proses desinfeksi air dalam skala kecil. Ketiga, ada alkohol, desinfektan yang banyak dipakai untuk peralatan medis, contohnya termometer oral. Keempat, ada formaldehida atau dikenal juga dengan formalin dengan konsentrasi efektif sekitar 8%. Kemudian ada fenol, merupakan bahan antibakteri yang cukup kuat dalam konsentrasi 1-2% dalam air, umumnya dikenal sebagai lisol dan kreolin. Kemudian kita beralih ke antiseptik. Antiseptik atau germisida adalah senyawa kimia yang digunakan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada jaringan hidup, seperti pada permukaan kulit dan membran mukosa.
Namun antiseptik yang kuat dan dapat mengiritasi jaringan kemungkinan dapat dialihfungsikan menjadi desinfektan. Contohnya fenol yang dapat digunakan baik sebagai antiseptik maupun desinfektan. Penggunaan antiseptik sangat direkomendasikan ketika terjadi epidemi penyakit karena dapat memperlambat penyebaran penyakit. Mekanisme kerja antiseptik antara lain merusak lemak pada membran sel bakteri atau dengan cara menghambat salah satu kerja enzim pada bakteri yang berperan dalam biosintesis asam lemak. Baik, di sini ada contoh antiseptik. Yang pertama itu hidrogen peroksida, kedua klorhexidin, ketiga iodin, dan keempat asam borat. Baik, kita masuk ke pengawet. Pengawet secara mikrobiologis menggunakan prinsip keterlibatan mikroba yang ditambahkan ke dalam bahan pangan yang akan diolah. Mikroba tumbuh di bahan pangan yang diolah sehingga menghasilkan metabolit yang akan merusak dinding sel mikroba, pembusuk sehingga mengalami kebocoran dan berakhir dengan kematian. Metabolit yang dihasilkan dalam berupa alkohol, karbon dioksida, hidrogen peroksida, dan lain sebagainya. Pada pengawetan mikrobiologis, mikroba yang digunakan adalah bahan kondisi hidup yang kemudian ditambahkan ke dalam suatu bahan, lalu mikroba harus tumbuh terlebih dahulu. Ketika mikroba tumbuh, maka akan melakukan perubahan karakteristik terhadap bahan, sehingga bahan menjadi awet. Baik, kita beralih ke antibiotik. Antibiotik merupakan zat kimia yang dihasilkan oleh fungi dan bakteri yang mampu menghambat pertumbuhan atau mematikan kuman, namun memiliki toksisitas yang rendah bagi manusia. Antibiotik yang membunuh bakteri disebut bakterisidal, sedangkan antibiotik yang menghambat pertumbuhan bakteri disebut bakteriostatik. Antibiotik merupakan salah satu obat ampuh bagi masyarakat untuk mengatasi berbagai penyakit. Antibiotik merupakan obat yang paling sering digunakan untuk mengatasi infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Berbagai macam studi menemukan bahwa sekitar 40-62% antibiotik digunakan untuk secara tidak tepat. Contohnya untuk penyakit-penyakit yang sebenarnya tidak memerlukan antibiotik. Baik, selanjutnya mekanisme kerja antibiotik yaitu merusak bagian dinding sel bakteri, antara lain beta-laktam. Kemudian ada menghambat sintesis protein, antara lain aminoglukosid dan lain-lain. Kedua, ada menghambat enzim-enzim esensial dalam metabolisme folat, antara lain trimethoprim dan sulfonamid. Kemudian ada mempengaruhi metabolisme asam nukleat, antara lain quinolone, nitrofurantoin. Selanjutnya, daya kerja antibiotik dikategorikan ke dalam 4 cara, yaitu hambatan sintesis dinding sel. Obat antibiotik dapat menghambat sintesis dinding sel dari mikroba. Kedua, hambatan fungsi selaput sel. Salah satu contohnya yaitu amfoterisin. Kemudian ada ketiga, hambat sintesis protein. Hambatan sintesis protein diantaranya yaitu erythromycin dan lain-lain. Keempat, ada hambatan sintesis asam nukleat antibiotik yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah asam naliksidat dan kawan-kawannya. Kemudian ada 5, hambatan enzim esensial dalam metabolisme folat. Kemudian selanjutnya, antibiotik dapat menjadi resisten. Dengan ciri antibiotik tersebut tidak terhambat pertumbuhannya ketika diberikan antibiotik secara sistemik dalam dosis normal yang semestinya dapat menghambat pertumbuhan bakteri itu. Sedangkan ada suatu fenomena yang disebut dengan multiple drug resistance, yang merupakan kondisi ketika seorang resisten terhadap 2 atau lebih maupun klasifikasi obat. Lalu ada pula cross resistant, yang merupakan resistensi suatu obat yang diikuti dengan obat lain meskipun tidak berhubungan.
Adapun faktor yang menyebabkan resistensi itu terjadi yaitu penggunaan yang kurang tepat, berbagai faktor yang berhubungan dengan pasien, presepan dalam jumlah besar dan tidak terlalu penting, penggunaan monoterapi dalam menggunakan terapi kombinasi, kemudian ada perilaku hidup yang kurang sehat, ada infeksi endemik maupun epidemik, kemudian promosi besar-besaran yang menimbulkan salah satu persepsi di kalangan orang awam. Baik, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau penyebutan yang kurang tepat serta penulisan yang salah terhadap PowerPoint saya. Saya ucapkan mohon maaf dengan sebesar-besarnya dan terima kasih telah menonton dari presentasi saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.